Halo teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur data list pada program Python dan saya akan mengimplementasikan dalam aplikasi tracker jam tidur harian. Nah, sebelum itu, kualitas tidur merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kesehatan fisik ataupun mental. Banyak orang, termasuk mahasiswa, yang tidak menyadari bahwa durasi tidur mereka itu tidak cukup atau tidak konsisten, yang mengakibatkan produktivitas menurun, konsentrasi terganggu, serta suasana hati mudah berubah. Nah, saya pribadi sering bertanya-tanya, berapa jam tidur saya setiap hari? Apakah cukup atau tidak dalam seminggu ini? Dari pertanyaan itu, muncullah ide untuk membuat aplikasi tracker jam tidur harian. Alasan saya memilih studi kasus ini, yang pertama karena relatable atau nyata, hampir semua orang itu tertidur, dan juga ingin tahu apakah tidurnya cukup atau tidak. Yang kedua itu sederhana namun bermanfaat. Maksudnya konsep mudah dipahami, tapi hasilnya bisa memberikan insight yang bagus. Yang ketiga, cocok untuk struktur data list, yang dimana jam tidur ini bersifatnya harian, urut, dan juga fleksibel, maka struktur data list di Python itu sangat tepat digunakan. Nah, melalui aplikasi ini, saya akan mempraktikkan konsep list dan Python untuk mencatat, mengelola, menganalisis jam tidur harian dengan pendekatan yang sederhana namun efektif. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian list dan juga ciri-cirinya. Pengertian list ini adalah struktur data linear yang bersifat sekuensial dan mutable, yang dimana struktur data list ini termasuk ke dalam tipe data yang bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel dan nilainya bisa berubah-ubah. Ciri-cirinya itu yang pertama terurut, yang kedua itu bersifat mutable atau isinya bisa dirubah, yang ketiga heterogen, yang artinya bisa menyimpan banyak tipe data, yang keempat bisa diakses dengan indeks dan dapat di slicing. Yang pertama itu ada struktur data utama, yaitu log tidur. Ini itu artinya nested list, yang artinya list yang berisikan list lain. Setiap elemen menyimpan tanggal jam tidur. Kemudian ada fungsi yang pertama, ini tambah tidur, yang digunakan untuk menambah data baru ke dalam list. Yang saya gunakan ini metode append. Yang kedua itu ada tampilkan log, yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk menampilkan semua data tidur yang dicatat. Jika listnya kosong, maka akan muncul pesan peringatan tidak ada data tidur yang dicatat. Kemudian fungsi yang ketiga itu ada rata tidur, yang dimana menggunakan sum dan juga len untuk menghitung rata-rata jam tidur. Yang keempat itu ada tidur ekstrim. Fungsi ini itu mencari tidur terlama dan tersingkat dengan max dan juga min, lalu mencari tanggalnya dengan list comparison. Yang kelima itu ada tidur 7 hari terakhir, yang dimana ini itu menggunakan menampilkan 7 hari terakhir dengan metode slicing. Nah, fungsi yang keenam itu ada menu, yang dimana menu utama ini untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tadi sudah disebutkan dengan input angka dari pengguna. Nah, setelah saya jalankan programnya, ini adalah outputnya, yang dimana pertamanya itu muncul ada 6 pilihan. Yang pertama tambah data jam tidur, yang kedua tampilkan log jam tidur, yang ketiga hitung rata-rata jam tidur, yang keempat tampilkan tidur terlama dan tersingkat, yang kelima tampilkan 7 hari terakhir, dan yang terakhir itu keluar, yang dimana program akan segera berakhir. Nah, misal saya memilih tambah jam tidur yang pertama. Dengan pilihan tambah jam tidur, maka kita harus memasukkan tanggal yang diawali dengan tahun. Misal saya masukkan tahun 2025 pada bulan 5 tanggal 31, yang dimana jam tidur saya di tanggal itu adalah 3 jam. Nah, data jam tidur ini mulai dicatat dengan 3 jam. Kemudian saya menambahkan lagi 1 jam tidur. Pada program ini juga dapat melihat berapa jam tidur yang sudah kita tambahkan, yaitu dengan tampilkan log jam tidur. Sudah mulai tercatat, ini ada 2. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung rata-rata jam tidur
dengan pilihan nomor 3. Nah, mulai keluar ini dengan rata-rata tidur 5 jam 50 menit. Kemudian bisa menampilkan kapan tidur terlama dan kapan tidur tersingkat dengan pemilih nomor 4. Dan yang terakhir kita juga dapat bisa melihat tampilkan 7 hari terakhir kita tidur dengan memilih menu nomor 5. Dan jika kita pilih menu nomor 6 atau keluar, maka hasilnya akan memunculkan data tidur kurang dari 7 hari karena data tidur ini baru saya tambahkan 2 hari. Jadi dari aplikasi ini saya bisa menyimpulkan yang pertama itu list dapat digunakan untuk menyimpan data harian secara efisien. Yang kedua itu fungsi-fungsi seperti append, length, sum, max, dan min sangat penting dalam pengolahan data list. Kemudian program juga menjadi rapi dan modular karena menggunakan define atau def. Sekian video ini saya buat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dah.